Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel Hilman Project. Kali ini saya akan menarasikan alur cerita film terbaru 2022. Sebuah film yang menceritakan dua wanita muda yang terobsesi dengan ketinggian. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan tersendiri di setiap pencapaian puncak yang mereka capai. Sampai pada akhirnya membawa mereka berdua dalam peristiwa yang tak mungkin pernah mereka lupakan seumur hidup. Kisah dimulai dengan memperlihatkan ketegangan antara ayah dan seorang anak, di mana Becky sebagai anak dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Tidak lain alasannya karena Becky masih sangat trauma akan masa lalu yang pernah dia hadapi. Sang ayah yang baik ini pun hanya ingin memastikan kalau putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya di sini Becky masih enggan untuk membuka diri dan lebih memilih menghindar. Kemudian flashback ke masa lalunya Becky, terlihat kalau Becky bersama suaminya serta Hunter sebagai sahabatnya tengah memanjat sebuah tebing. Awalnya semuanya baik-baik saja sehingga di mana suaminya sedikit melakukan kesalahan karena dikejutkan oleh seekor burung yang secara tiba-tiba keluar dari lubang sarangnya. Si pria ini pun masih selamat karena tubuhnya masih tergantung dengan seutas tali. Dan Becky pun segera untuk menyelamatkan, namun suaminya meminta Becky untuk segera melepaskan tali yang terhubung ke tubuhnya Becky. Karena jika terus dibiarkan mereka berdua akan terjatuh karena penyangga yang tak cukup kuat. Benar saja, setelah Becky melepaskan talinya, sesaat tuas menyangga tali pun lepas hingga membuat suaminya harus terjun bebas dan mati mengenaskan. Sebuah bayangan penyesalan terromantis atas kepergian orang yang dia sayang tepat di depan matanya. Kemudian berganti ke Becky yang tengah didatangi oleh Hunter, sahabat lamanya. Reuni kerinduan pun akhirnya mereka luapkan karena memang keduanya sudah lama tak bertemu lagi. Hunter pun di sini mengajak Becky untuk sekali lagi mencoba memanjat ketinggian agar bisa melupakan trauma di masa lalunya. Sedangkan Hunter sendiri ingin membuat sebuah video ekstrim yang mana video ini akan diunggah di akun media sosialnya. Namun di sini ajakan Hunter ditolak oleh Becky karena memang dia tak ingin lagi memanjat serta mengatakan kalau tebing yang kemarin adalah panjatan terakhir dalam hidupnya. If you don't confront your fears, you are always going to be afraid. I haven't climbed since. Kemudian bergeser ke esokan harinya, di mana secara mengejutkan di sini Becky menarik ucapannya. Becky pun di sini mengatakan ke Hunter kalau dia akan membawa abu dari sang mantan dan akan menaburkannya di puncak pencapaian tertinggi dirinya nanti. Hunter pun di sini menyambut dengan rasa gembira karena sahabatnya mulai kembali move on dan mau untuk kembali lagi ke kehidupan dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka langsung bersiap untuk menaklukkan sebuah menara tua setinggi 600 meter. Dan terungkap juga kalau Hunter adalah seorang vlogger saat tengah asik melakukan vlog. Sebuah truk hampir saja menghantam mobil mereka dan ini merupakan sebuah pertanda yang kurang baik untuk mereka. Tak lama kemudian laju mobil mereka pun harus berhenti karena jalan menuju menara telah ditutup dan terlihat juga ada sebuah tulisan dilarang untuk masuk. Namun Hunter di sini tidak menghiraukan dan mengajak Becky untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Tengah menuju ke lokasi tower, mereka disuguhkan sebuah pemandangan seekor burung nazar yang sedang menyantap seonggok bangkai. Mereka berdua pun segera mengacaukan pesta si burung nazar, sementara Hunter sempat-sempatnya memotret kemudian mengunggahnya ke akun Instagramnya, sebuah pertanda buruk lagi yang seharusnya mereka pikirkan terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka berdua pun telah sampai dan terlihat begitu menjulang tingginya menara tua ini, sampai membuat Becky langsung terserang kepanikan trauma di masa lalunya.
Hunter pun di sini menguatkan Becky dan meyakini kalau semua akan baik-baik saja tanpa perlu ada yang harus dicemaskan. Dan panjatan pertama pun dimulai. Saat mereka tengah asik memanjat tanpa mereka sadari kalau bautnya caroplokan serta besi-besi tua sudah tarik hiangan, dan ini pastinya akan menimbulkan ancaman untuk mereka nantinya. Meski di awal Becky hampir sempat terjatuh, akhirnya mereka pun sampai ke titik puncak menara yang tingginya 2 kali lipat dari menara Eiffel. Hunter dan Becky pun segera mengabadikan momen ini dengan menggunakan sebuah drone dengan melakukan sebuah gerakan yang sangat ekstrim. Dan tak lama Becky pun menyelesaikan niatnya dengan melepaskan abu suaminya menyebar menyatu bersama udara di puncak tertinggi menara. Dirasa semua sudah cukup, akhirnya mereka pun segera memutuskan turun dan kembali pulang ke rumah. Dan tiba-tiba nyaris saja Becky terjun bebas ke bawah kalau bukan karena tali yang masih terhubung ke tubuhnya. Mereka berdua pun spontan langsung panik atas kejadian yang barusan mereka berdua lewat. Dan tangga satu-satunya untuk jalan turun pun kini telah hancur serta memaksa mereka untuk lebih lama lagi berada di puncak menara. Dan lebih sialnya lagi keberadaan mereka berdua tanpa diketahui oleh siapapun, karena mereka tengah dalam bahaya serta situasi makin diperparah dengan tidak adanya sinyal pada HP mereka. I don't have a signal. Keesokan harinya, di mana terlihat ada seseorang yang tengah berada di dekat lokasi menara, Becky dan Hunter pun langsung berteriak meminta tolong dengan melemparkan sepatu yang mereka miliki. Tapi sayangnya kesialan masih enggan beranjak dari mereka berdua. Hari pun sudah mulai gelap dan Becky pun langsung menambahkan suaranya memberikan sinyal darurat kepada orang yang siang tadi mereka lihat. Bukannya membantu, laki-laki ini pun malah lebih memilih mencuri dan membawa kabur mobil Hunter. Dan hilanglah pula harapan satu-satunya mereka berdua untuk selamat dan bisa keluar dari semua kesialan ini. Kemudian bergeser keesokan harinya, Hunter pun memilih ide untuk mengambil drone di dalam tas dengan cara turun ke bawah untuk mengambil yang sempat terjatuh oleh Becky sebelumnya. Situasi tegang pun terlihat di mana tali yang mereka gunakan tidak cukup hingga membuat Hunter terpaksa melepaskan dan kemudian melompat ke sebuah tumpukan pemancar sinyal. Meski awalnya sempat selamat, hal rumit pun mulai terjadi di mana Hunter harus meraih tali dengan cara melompat, dan jika salah sedikit saja nyawa adalah taruhannya. Beruntungnya Hunter pun selamat, masih bernasib baik, dan Becky pun segera menarik tali dengan beban yang begitu berat. Pada saat akan ingin meraih sebuah besi, sialnya kaki harus terpleset dan membuat pegangannya terlepas. Meskipun Hunter di sini selamat, kesialan berikutnya pun datang di mana baterai dari remote kendali drone terlihat lemah dan tidak cukup untuk menerbangkannya. Hunter pun memberikan ide gilanya jika Becky mau dia harus naik ke puncak yang lebih tinggi
untuk melepaskan lampu suar dan kemudian mengambil daya listrik untuk melakukan pengecasan baterai drone. Hunter pun mengatakan kalau trik charger seperti itu biasa dia lakukan dan selalu berhasil. Becky pun terdiam dan mulai memantapkan dirinya untuk naik ke atas dan melepas lampu suara. Dengan napas yang terengah-engah dan bersusah payah, Becky pun berhasil melepaskan lampu suar dan trik yang Hunter katakan memang berhasil. Dengan terlihat baterai remote drone mulai terisi. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama karena seekor burung nazar besar mulai menyerang Becky. Dan itu membuat Becky harus berkali-kali akan jatuh terjun bebas ke bawah. Akhirnya mereka berdua pun berhasil menghidupkan drone dan menyelipkan sebuah kertas darurat untuk mencari sebuah bantuan. Awalnya semua berjalan mulus hingga lagi-lagi kesialan mulai menghampiri mereka berdua karena drone harus rusak ditabrak sebuah mobil yang tengah melintas. Di tengah keputusasaan, Becky pun ingin meminjam sepatu Hunter untuk memasukkan HP-nya. Kemudian membuangnya ke bawah dan kelak kemudian akan ada orang yang menemukan HP itu dan terlihatlah perjuangan mereka berdua. Tapi anehnya di sini Hunter mengatakan kalau dia tidak bisa meminjamkan sepatunya karena sepatunya yang asli ada di bersama jasadnya. Hal mistis pun harus Becky terima kalau yang selama ini menemani dirinya adalah arwah dari Hunter yang telah tewas karena terjatuh. Becky pun melihat ke bawah dan benar saja terlihat kalau Hunter sudah terbujur kaku menjadi mayat dan selama ini yang menemani dirinya adalah sebuah sosok hantu yang menyerupi Hunter. Hunter pun mengatakan hal yang terakhir sebelum berpisah kepada Becky kalau Becky harus memakan sesuatu jika ingin tetap hidup dan tak lama lagi semua ini akan berakhir. Kemudian berpindah keesokan harinya di mana Becky tengah diintai oleh seekor burung nazar. Dan secara tiba-tiba Becky langsung menyekap kepala elang hingga terjadilah pergelutan yang akhirnya Becky mampu mengalahkan sang predator udara ini. Becky pun langsung memakan daging mentah-mentah agar bisa bertahan hidup dan mempercayai kalau tak lama lagi dia akan segera selamat. Tak lama Becky pun dengan rasa tanpa takut memutuskan turun ke bawah untuk melihat kondisi mayat dari sahabatnya ini. Dan terlihat juga kalau ada burung nazar lainnya yang tengah melahap tubuh Hunter yang sudah tak bernyawa. Becky pun segera turun ke bawah dan mengusir nazar dengan sebuah tatapan apa yang sangat tajam hingga membuat si nazar pun pergi meninggalkan mereka berdua. Becky pun di sini segera melepaskan sepatu Hunter kemudian memasukkan HP-nya yang masih ada sedikit baterai dan segera menuliskan pesan darurat serta hal yang harus terpaksa Becky lakukan adalah memasukkan sepatu tersebut ke tubuh Hunter yang sudah bolong dimakan oleh burung nazar. Tak lama Becky pun harus menjatuhkan mayat bersama HP yang telah dimasukkan ke tubuh Hunter dan film pun tamat. Tutup dengan selamatnya Becky oleh polisi yang ternyata menerima pesan darurat yang Becky kirim. Ending yang cihuy, aksi tegang dan serangkaian peristiwa kesialan dan ditambah sedikit kejadian mistis yang membuat film ini menurut saya sangatlah berhasil, bahkan lebih tegang dari menonton film horor sekalipun. Hilvan Project pamit dan adios.